Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum ibu mulai pembelajaran kita hari ini, ibu mau mengingatkan bahwa di masa-masa pandemi seperti ini, jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak dengan teman kalian, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Karena kalian harus menjaga kesehatan supaya tidak tertular oleh virus-virus yang tidak kita inginkan. Nah, sebelum ibu mulai, silahkan yang belum absen diisi dulu absennya ya. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Semoga masih ingat semua ya. Baik, jadi ibu lanjutkan pembelajaran kita. Materi kita hari ini yaitu tentang sejarah tradisi Islam di Nusantara. Silahkan disimak baik-baik materi yang akan ibu sampaikan hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu membahas tentang sejarah tradisi Islam di Nusantara. Nah, yang pertama yaitu tradisi Nusantara sebelum Islam. Masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam ada yang sudah menganut agama Hindu dan Buddha maupun menganut kepercayaan adat setempat. Para mubalik berpendapat bahwa agar bisa diterima oleh masyarakat setempat, Islam harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut dengan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya, terjadi proses akulturasi atau pencampuran budaya. Proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda. Oleh karena itu, proses akulturasi budaya Islam dengan budaya setempat di setiap daerah terdapat perbedaan. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dan India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat. Tentu saja penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur asli budaya di Nusantara. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia, misalnya, tampak pada seni rupa dan seni ukir. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha juga tampak pada bidang seni bangunan, misalnya pada bentuk bangunan candi di India. Candi merupakan kuil untuk memuja para dewa dengan bentuk stupa. Di Indonesia, candi selain sebagai tempat pemujaan juga berfungsi sebagai makam raja atau untuk tempat menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Candi sebagai tanda penghormatan masyarakat terhadap sang raja. Nah, selanjutnya yaitu akulturasi budaya Islam. Akulturasi budaya Islam merupakan proses pencampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Kedatangan agama Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material saja, tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya ini kemudian dikenal dengan istilah budaya Islam. Nah, Islam ini sesungguhnya membuka diri terhadap budaya-budaya dari luar Islam. Jadi tidak hanya tertutup pada budaya Islam saja ya, bisa masuk dalam budaya luar asalkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama prinsip tidak melanggar ketentuan hukum halal haram, yang kedua mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan, selanjutnya sesuai dengan prinsip al-wala, kecintaan yang hanya kepada Allah dan apa saja yang dicintai oleh Allah, dan al-bara, berlepas diri dan membenci dari apa yang dibenci oleh Allah. Nah, ketika prinsip di atas menjadi pedoman baku bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain di luar Islam.
Berlandaskan ketiga prinsip tersebut, akan lahir sebuah kebudayaan Islam yang memiliki ciri khusus, yaitu budaya yang berasaskan tauhid kepada Allah. Kesenian berikut ini akan Ibu paparkan ya, kesenian yang berpengaruh dari ajaran Islam. Yang pertama yaitu nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Masuknya Islam ke Indonesia membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Islam menggunakan kalender Hijriah yang berpatokan pada perputaran bulan. Bentuk akulturasi antara penanggalan Islam dan penanggalan Jawa dapat terlihat pada penamaan bulan. Biasanya penamaan bulan ini dibedakan Islam dengan Jawa, yaitu seperti contohnya ya, bulan Muharram dalam Islam, kalau dalam Jawa panggilannya Suro. Yang kedua Safar, itu dalam Islam, dalam Jawa panggilannya Sapar. Rabiul Awal, sering ya kita dengar Rabiul Awal, sering orang nyebut dengan Mulut. Lalu contoh lain, Dzulhijjah misalnya, bulan Dzulhijjah sering orang Jawa katakan dengan yang namanya bulan besar. Nah, yang kedua, seni bangunan masjid. Wujud akulturasi terlihat dalam bangunan masjid kuno, yaitu dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Kebanyakan bentuk bangunan masjid di Indonesia, terutama di Jawa, berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, atap masjid berbentuk tumpang. Atap tersebut tersusun ke atas makin kecil dan tingkat teratas disebut limas. Jadi condong ke atas ya bangunan masjid di zaman kuno. Jumlah tumpang biasanya gasal. Bentuk masjid seperti ini disebut dengan meru. Bentuk tumpang ini merupakan akulturasi dengan Hindu, di mana pura milik orang Hindu berbentuk tumpang. Bentuk atap ini sangat berbeda dengan masjid-masjid di Timur Tengah. Yang ketiga yaitu seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hias untuk hiasan masjid, bangunan makam di bagian jirot, nisan, cungkup, dan tiang cungkup. Seni ukir hias ini antara lain berupa dedaunan, motif bunga teratai, bukti-bukti karang, panorama alam, dan ukiran kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat suci Al-Quran, hadis, asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat maupun kata-kata hikmah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Anak-anak, kaligrafi Islam sering disebut dengan istilah khat. Kaligrafi sebagai motif hiasan dapat dijumpai di masjid-masjid kuno. Biasanya kita jumpai ya kaligrafi di dinding masjid, di tiang-tiang, di mimbar, itu sangat banyak biasanya. Nah, kaligrafi ini salah satu peninggalan zaman kuno yang dilestarikan pada zaman sekarang. Yang keempat yaitu seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tarian yang berkaitan dengan bacaan sholawat. Misalnya pada seni rebana diikuti dengan tarian-tarian zipin. Bacaan sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Tari zipin adalah sebuah tarian yang mengiringi musik qasidah dan gambus. Tari zipin diperagakan dengan gerak tubuh yang indah dan lincah. Musik yang mengiringinya berirama pada padang pasir atau daerah Timur Tengah. Tari zipin, tari zaman, tari saman, tari Aceh, siapa lagi yang tahu tari-tarian? Tari Seudati. Itu juga salah satu seni dari akulturasi budaya di zaman Hindu Buddha. Yang kelima, seni musik. Kebudayaan Islam kita juga mengenal
seni musik berupa rebana, hadroh, qasidah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair islami. Hadroh, siapa yang tahu hadroh? Sudah sangat sering ya kita dengar hadroh. Hadroh adalah salah satu jenis alat musik yang bernapaskan Islam. Lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu yang bernuansa Islami, yaitu tentang pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Nabi Muhammad. Pada zaman sekarang, kesenian hadroh biasanya hadir ketika acara pernikahan, akikohan, atau sunatan. Selanjutnya yaitu seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan, nasihat-nasihat, karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukan wayang diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan. Wayang itu bisa dikatakan terbuat dari kulit kerbau. Wayang ini dimulai dari zaman Raden Patah. Dahulunya lukisan seperti bentuk manusia, kemudian para wali mengubah bentuknya dari yang semula lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Yang ketujuh yaitu seni sastra, yang berkembang pada zaman Islam. Umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka, yaitu daerah Melayu, dan di Jawa. Ditinjau dari corak dan isinya, kesusastraan zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenisnya ibu sebutkan ya. Yang pertama yaitu disebut dengan babat. Siapa yang pernah dengar kata babat? Kata babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah. Tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran antara fakta, sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya, babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, babat Surakarta, babat Giyanti, dan babat Tigepung. Yang kedua yaitu sastranya hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Jadi tidak jarang jika hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat diantaranya bisa hikayat Bayan Budiman, hikayat Raja-Raja Pasai, dan yang lainnya yang masih banyak lagi ya. Selanjutnya seni sastra suluk. Kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Suluk tadi adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme. Panteisme itu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan. Biasa dalam Jawa disebut dengan manunggaling kawula dan lan Gusti. Nah, karya-karya sastra jenis suluk antara lain pertama Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. Yang kedua, Hamzah Fanzuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. Yang ketiga, Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Dan kesenian dalam Hindu-Buddha. Pada akulturasi Hindu-Buddha yang terakhir yaitu kesenian debus. Kesenian debus difungsikan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi